mereka harus tahu hitam putihnya politik itu, demokrasi itu mereka harus jelas. Berbeda dengan Tafsiran apa yang mereka itu iya, berbeda. betul. Tafsiran Kemudian ketika mereka harus diluruskan oleh betul. Himpunan Ketua OSIS. Jadi dipilih lagi koordinator ketua himonya nanti tingkat kota. Di kota kemudian ngumpul lagi tingkat provinsi. itu ada persatuan Ada yang persatuan tingkat provinsinya. Tingkat provinsi namanya adalah himo. Halo teman pemilih semuanya, selamat datang di Balik Bilik TPS. Hari ini, di episode kali ini nih, kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin terdengar sedikit serius. Tapi sebenarnya dekat banget nih dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu pemilu dan demokrasi. Kenapa ini penting? Karena teman-teman sekarang yang duduk di bangku SMA, SMK, di usia mungkin 19 hingga 16 sampai usia 19 tahun, nanti di tahun 2029 nanti akan menjadi pemilih gitu. Nah, bayangin nih, pertama kali nyoblos ikut menentukan masa depan bangsa. Nah, itu pasti keren banget kan? Nah, kita akan bahas bareng-bareng nih di episode kali ini tentang kesadaran politik anak muda, tantangan generasi Z, sampai strategi bagaimana belajar demokrasi dengan cara yang fun dan tentunya relevan ya. Nah, siap-siap karena ini bukan sekedar obrolan politik, tapi obrolan tentang masa depan kita sendiri. Nah, supaya kita nggak bingung, apatis, atau bahkan salah langkah, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat istimewa. Saya sekarang nggak sendirian, tapi ditemani oleh dua narasumber, yaitu ada Ibu Marlina. Halo Ibu. Lalu juga ada Bapak Asrofi. Begitu ya. Nah, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ke teman pemilih semuanya, mungkin dari Ibu Marlina, monggo. Hai teman pemilih, saya Marlina, anggota KPU Kota Batu, Divisi Perencanaan Data dan Informasi untuk periode tahun 2024 sampai 2029. Gitu. Untuk Bapak Asrofi, monggo. Baik, semuanya kami dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang Kota Batu. Kebetulan untuk SMA dan SMK sama SLB itu ada di wilayah kami, sehingga kami bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Oke, gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, semuanya. segar. Alhamdulillah. Selesai kita melakukan rapat pleno terbuka ya Pak Sofi. Iya, hari ini memang kita ada rapat pleno terbuka pemutahiran Data pemilih berkelanjutan. Dan tentunya juga tadi juga kedatangan tamu dari Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan ya Pak ya, betul ya? Betul. Ini kasih sekolah menengah. Atas. Sekolah menengah atas, berarti Iya. SMA, SMK yang mencakup di strata tersebut ya? Iya. Gitu. Nah, ini jauh-jauh dari Kota Malang nih. Iya. Ini memang untuk KPU Batu aja bagaimana ini Pak? Iya. Agendanya hari ini? Ya, kebetulan kami sangat antusias sekali karena KPU selama ini kan sudah bekerja sama dengan kami terkait tentang bagaimana membuat kesadaran kepada siswa atau murid-murid di SMA dan SMK untuk menjadi seorang pemilih yang baik seperti itu. Iya. Sehingga kami harus datang untuk ke sini. Betul ya, apalagi Iya. kalau di daftar berkelanjutan itu ada untuk generasi ya Bu ya? Ada segmentasinya, ada misalnya beberapa dari pemilih baru, itu kebanyakan dari pemilih pemula. Betul. Yang baru menginjak usia 17 tahun Pak Betul, Sofi. betul. Dan itu biasanya kalau misalnya mereka memiliki pendidikan di sekolah formal, tentunya pada saat ini mereka masih menginjak pendidikan di SLTA. Iya, Oke. betul. Berarti masih berhubungan lah ya, Iya. masih ada korelasinya. Betul sekali, Mbak. Nah, ini nih, sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong tentang Gen Z ya, Iya. sekarang apalagi yang lagi marak lah gitu. Gen Z ini sebenarnya punya kesadaran tentang politik dan demokrasi sebenarnya sudah ya kan. Betul. Dari mulai pemilihan OSIS dan sebagainya. Tapi kan ada juga yang menganggap politik itu sebagai urusan orang dewasa. Jadi ada gap nih gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana dari Pak Asrofi selaku cabang Dinas Pendidikan dan juga seorang guru nggih gitu. Itu untuk mindset ini tuh untuk anak-anak Gen Z itu seperti apa Pak sebenarnya? Kalau selama ini yang kami pelajari ya, ketika berhadapan dengan teman-teman atau anak-anak yang berada di usia yang sekolah menengah atas, itu ada beberapa tipe Ibu dan Mbak ya. Jadi ada tipe anak yang misalkan dia suka organisasi, ini justru antusiasnya sangat tinggi.
karena ini adalah pengalaman pertama bagi hidupnya. Iya. Itu. Jadi bukan apatis lagi, tapi dia sangat terkesan karena ini pengalaman baru dan pengalaman pertama, sehingga dia scroll, cari informasi, terus kemudian tanya-tanya bagaimana caranya nanti dipilih seperti apa, memilih siapa, bahkan untuk mencari misalkan partai pun mereka rela untuk googling, mencari karena sudah teknologi sudah cukup memadai ya untuk mencari informasi yang sangat luas. Sangat betul sekali, dan didukung oleh perkembangan teknologi. Anak-anak kan berapa lama dia pegang HP kan sangat lama sekali ketimbang pegang yang lain. Ibaratnya seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut saya adalah hanya sedikit anak-anak yang apatis. Cuma kita harus bisa mengarahkan supaya anak-anak itu bisa menyalurkan aspirasinya dengan benar, hanya itu. Jadi tidak anarkis, tidak yang lain-lain, sehingga dia bisa memilih sesuai dengan kesadarannya tanpa ada pengaruh-pengaruh pihak luar seperti itu. Yeah. Wah, itu benar-benar bagus sekali sih sebenarnya ya. Apalagi kesadaran politiknya mulai berkembang lah di tren sekarang, media sosial pesat sekali gitu. Betul. Dan terlebih di Kota Batu sendiri kemarin untuk Gen Z-nya menurut PDP Triwulan 2 itu 36.332 gitu ya. 36.332 pemilih pemula. Iya, itu kan cukup besar, angka yang besar ya Bu ya. Itu untuk tingkat partisipasinya sendiri, kalau kita ngomongin di 2024 kan angkanya juga nggak begitu jauh dengan yang sekarang. Itu bagaimana Bu untuk partisipasinya? Apalagi Ibu Marlina kan dulu divisi di partisipasi masyarakat seperti itu. Pernah mengampu dari divisi untuk Sosdikli, Farmas dan SDM dulu Pak Asrofi. Jadi begini, kita dulu kalau kita mengalami kita putar sedikit, kita tarik ulur ke pengalaman pemilu kita ya dari tahun 2024 kemarin yang paling dekat dengan kita pada saat ini. Benar bahwa hari ini masyarakat itu sudah begitu open lah ya, mencari informasi itu dengan sangat mudah terkait apapun itu, baik itu ekonomi, sosial, politik, budaya, itu sudah sangat mudah mencari informasi-informasi pengetahuan yang mereka ingin ketahui. Nah, kalau untuk Gen Z ini sendiri pada tahun 2024 lumayan memberikan warna baru di demokrasi kita. Karena apa? Memang tadi disampaikan Pak Asrofi bahwa mereka pada hari ini itu sudah aware loh, sudah sangat peka terhadap dunia perpolitikan di Indonesia pada hari ini. Saya contohkan sebelum mungkin ke internal, mungkin di lingkungan sekolah. Pada hari ini dengan guncangan perpolitikan kita kemarin Pak Asrofi itu banyak ternyata tidak hanya mahasiswa pada hari ini yang terjun untuk menyuarakan masyarakat. Siswa di tingkatan TSLTA, entah itu SMA, SMK atau dan sederajat, itu juga mempunyai merasa ada panggilan tersendiri untuk ikut menyuarakan, ikut mengawal kepentingan-kepentingan masyarakat untuk disampaikan ke wakil rakyat kita. Di sini kita menjadi titik balik ya dari ternyata pendidikan politik kita pada hari ini memberikan impact yang positif kepada pemilih pemula kita. Nah, kemudian dari sini kita berangkat pada pemilu 2024 lalu, mereka cukup tinggi memberikan hak suaranya dalam ikut serta memilih ya, menjadi pemilih untuk datang ke TPS, memberikan suaranya itu untuk menentukan siapa-siapa saja pemimpin, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Nah, tentunya ini harus kita jaga semangat mereka, kesadaran mereka ini harus kita jaga dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Makanya pasca pemilu, pasca pilkada ini momentum kita untuk kembali memberikan semangat baru, pengetahuan baru, atau menjaga pemahaman mereka itu, menjaga ruang pemikiran mereka jangan terlalu out of the box, memahami atau mereka mengartikan perpolitikan dunia perpolitikan pada hari ini. Kita tidak boleh membuat pemahaman dari pemilih pemula kita itu yang bentuk politik ini absurd. Mereka harus tahu hitam putihnya politik itu, demokrasi itu mereka harus jelas. Nah, dengan itu kita dengan berharapnya dengan Dinas Pendidikan pendidikan untuk provinsi Jawa Timur ini
ada upaya kita untuk mendekati pemilih pemula yang di tingkatan SLTA untuk memberikan ruang kita menyapa, kemudian juga melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada adik-adik kita yang generasi-generasi baru ini ya. Iya, ngomong-ngomong pendidikan pemilih ini, kalau dulu KPU itu masuknya di program P5 gitu Pak ya. Nah, kalau untuk sekarang Pak, dari cabang dinas pendidikan itu bagaimana upayanya? Apakah ada program-program yang memang dapat KPU masuk atau mungkin dari dinas cabang pendidikan sendiri ya untuk membuat program khusus untuk politik demokrasi gitu di wilayah SMA tentunya gitu. Sebenarnya banyak ya pendukung-pendukung atau yang lain. Kita kan juga sudah ketahui bahwa banyak mata pelajaran yang berkaitan dengan politik juga banyak. Ada pendidikan kewarganegaraan di situ, ya kan, tidak hanya P5 yang bisa dipakai sebenarnya. Dan ini bisa dan membuka ruang kepada teman-teman yang di KPU, misalkan untuk memberikan waktunya atau mungkin pas kegiatannya longgar ya Ibu, ya setelah kegiatan misalkan evaluasi dan lain sebagainya itu, biasanya kan ada waktu yang bisa dipakai untuk sosialisasi, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita sehingga anak kita itu paham. Jadi tidak hanya membaca tapi lebih paham lagi. Ya, kadang membaca itu persepsi mereka selalu berbeda dengan tafsiran apa yang mereka itu berbeda. Tafsiran kemudian mereka ketika harus diluruskan oleh orang yang praktisinya ya. Makanya kami sangat terbuka sekali kalau misalkan KPU mau datang ke sekolah untuk memberikan ini, untuk meluruskan seperti itu tadi, sehingga anak-anak bisa memilih sesuai dengan yang benar, sesuai hati nuraninya. Karena apa? Anak-anak ini kan posisinya masih labil Ibu ya, Mbak, masih labil. Dia bisa memilih karena pengaruh dari temannya. Dia bisa memilih karena ini lagi trending di sosmed misalkan. Apa yang happening pada hari itu mereka ikutin. Langsung ikutin seperti itu. Dan juga informasi-informasi itu kan terkadang banyak yang kita anggap hoax ya. Nah, kadang mereka belum mampu nih memfilter bahwa ketika yang viral itu dianggap benar, tanpa mengecek dulu nih tingkat keabsahannya, ke apa benar-benar sah, positif atau tidak gitu ya. Betul. Makanya sekali lagi kampanye black campaign yang itu ya kita harus mengurangi. Karena apa? Sekarang sudah dengan AI ya kan, kita bisa membuat suara orang lain yang menjadi hal yang negatif, atau membuat video seperti ini dibuat gambaran orang lain yang menyampaikan. Jadi itu bisa menjadi tantangan baru kita ya Pak Sofi. Akan mempengaruhi anak. Hoax pada hari ini ternyata tidak hanya pengetahuan, ternyata kita memahami bahwa mengenali informasi ini berdasarkan AI atau video asli itu juga menjadi pemahaman yang harus diketahui oleh pemilih pemula kita ya. Betul sekali Ibu itu. Mungkin ini Pak, jadi menyambung Pak Asrofi tadi ya Pak, saya sambung sedikit bahwa di pengalaman kita di tahun 2002-2023 dulu, kita juga KPU sudah berangkat atau melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dengan KPU mengajar dan KPU menyapa dan mengajar. Jadi kita goes to school. Jadi kita melaksanakan itu Pak Asrofi dulu di pendidikan kewarganegaraan, ada tema subtema kalau tidak salah pendidikan politik. Betul. Nah, di situ KPU mengajar. Tapi memang baru kita menyasar baru beberapa. Kesulitan kita mungkin nanti dibantu oleh Dinas Pendidikan bahwa di antara kurang lebih 33 ya tingkatan SLTA yang dibawa Diknas. Di luar Madrasah Aliyah ya. Kalau tidak salah itu dari 33 ini hanya beberapa yang welcome ke KPU untuk memberikan informasi atau pendidikan politik kepada siswa-siswa tersebut. Nah, ini yang kami harapkan bantuan pendampingan dari Dinas Pendidikan mungkin ya. Kita berharaplah bahwa semua sekolah ini satu pemahaman lah bahwa KPU ini datang itu untuk memberikan edukasi, bahwa kita ke sekolahan itu tidak mau ngopra-ngopra kita mau melaksanakan mengajar mereka sesuai dengan pemahaman pengetahuan kita, pengalaman politik dan demokrasi kita yang telah kita laksanakan untuk negara ini gitu. Jadi memang ada beberapa yang merasa takut ibaratnya gitu, artinya khawatir atau takut ya,
takutnya itu apa yang disampaikan ketika pada waktu di sekolah itu disusupi dengan unsur-unsur misalkan kampanye dan sebagainya. Padahal kita harus memberikan pemahaman. Ini KPU kan pada posisi yang netral, artinya tidak memihak siapapun, tapi mengarahkan supaya anak-anak itu betul sesuai dengan hati nuraninya. Yang ditakutkan teman-teman yang di sekolah itu kadang seperti itu. Iya, padahal jadi, KPU ini tugas kita bersama ini berarti statusnya sudah independen gitu. Betul, tugas Mereka kita bersama untuk menyadarkan teman-teman yang di sekolah ini seperti itu. Selain itu mungkin kalau dari kita kan programnya mungkin pendidikan pemilih ya Pak ya. Iya. Pendidikan pemilih untuk pemilih pemula maupun potensial seperti itu. Tapi kan juga kita butuh strategi-strategi yang mungkin bisa masuk nih di anak-anak setara dengan SMA SMK ini gitu. Mungkin adakah strategi, mungkin ada OSIS tadi, ada pemilihan ketua ini. Sebenarnya kalau pendidikan pemilihan ya itu sudah mulai dari kelas dulu. Jadi anak-anak sudah diajari bagaimana memilih ketua kelasnya. Benar. Kemudian memilih MPK, ya perwakilan kelasnya. Di tingkat sekolah pun anak-anak juga diajari bagaimana memilih ketua OSIS. Ada yang sampai mungkin debat, kemudian kampanye, program-programnya seperti itu sebagai ketua OSIS. Dan pemilihannya anak-anak kadang selalu online, tidak manual. Sehingga ketika misalkan ini kita lakukan pemilihan manual, kenapa sih kok enggak yang online misalkan seperti itu, kan bisa murah, yang lebih praktis murah. Seperti itu kadang anak-anak itu tanyanya seperti itu, Ibu. Jadi ya ini yang kadang harus kita jawab, bagaimana menjawab tantangan anak-anak. Bahkan kalau misalkan kita tahu kemarin yang viral di negara lain kan pemilihannya butuh cepat, akhirnya pakai aplikasi itu kan. Benar. Itu artinya terjadi kebobolan data di hack juga. Iya, itu yang menjadi kelemahan sedikit ketika kita melakukan secara digitalisasi. Iya. Itu kadang ditanyakan anak-anak seperti itu. Iya. Betul, tapi emang sekarang memang trennya memang pemilihan OSIS ini sudah seperti pemilihan kepala daerah gitu ya. Sudah ada kampanyenya, sudah ada debatnya, bahkan kemarin di salah satu daerah itu dilaksanakan serentak seprovinsi gitu. Itu pemilihan ketua OSIS gitu ya. Jadi ini sebenarnya tren yang bagus ya Pak ya, yang didukung oleh pihak sekolah juga. Kalau di kami memang tidak secara serentak Ibu ya. Di tingkat sekolah ada pemilihan OSIS. Kemudian OSIS biarkan tingkat di sini tingkat kota atau kabupaten gitu. Kota Batu sendiri, Kota Malang sendiri. Di Kota Malang kemudian dia bersatu, ketua OSIS ini bersatu. Memilih lagi satu orang yaitu sebagai HIMO namanya. Himpunan OSIS. Ya, himpunan OSIS. Himpunan ketua OSIS. Jadi dipilih lagi koordinator ketua himonya nanti tingkat kota. Di kota kemudian ngumpul lagi tingkat provinsi. Itu ada persatuan yang tingkat provinsinya. Tingkat provinsi namanya adalah himo. Namanya. Sehingga kita memang bertahap sampai di tingkat provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan kalau kampus ya. Gitu. Ada badan eksekutif mahasiswa untuk tingkat terus nasionalnya. ngumpul lagi. Kalau di kami ada OSIS. Seperti itu ya. Jadi dan di situ kan tentunya ada pendidikan politiknya juga, bagaimana memilih wakil yang benar, kemudian bagaimana misalkan calon-calon itu kampanye, terus kemudian debat dan sebagainya, seperti itu, mempromosikan dirinya lah ibaratnya. Benar. Berarti emang sekolah ini sudah menjadi ruang demokrasi yang sangat-sangat terbuka ya. Dan anak-anak ini yang saya tadi katakan yang sangat tertarik, tidak apatis ya terhadap pemilihan umum itu enggak. Dia sangat tertarik sekali. Sehingga cari informasinya banyak. Berbagai media dia pakai. Tanya juga dia pakai. Berbagai sumber dia pakai semuanya. Jadi otodidak ya Pak? Betul sekali. Tapi anak-anak tertentu yang sudah cenderung di organisasi. Seperti itu. Bagus banget ya. Mungkin terakhir kata-kata untuk dari Bu Marlina dan juga Pak Asrofi, mungkin untuk anak muda yang sekarang lagi nonton gitu ya, untuk meningkatkan rasa cintanya kepada negara melalui pemilihan itu kan juga termasuk karena mereka juga calon-calon pemimpin. Mungkin ada pesan khusus untuk para pemilih pemula dan juga potensial pemula ya. Gitu ya. Pemilih pemula kita bilang. Jadi kalau di KPU itu kita berharapnya bahwa benar adanya pada hari ini kalau untuk menyasar pemilih pemula, kita pada hari ini melihatnya pemilih pemula ini baru pada
sekolah-sekolah formal ada yang tidak tersentuh di kita itu bagi anak-anak yang entah itu putus sekolah, entah anak-anak yang tidak sekolah. Itu juga menjadi PR kita ke depan. Dan untuk anak-anak pemilih pemula yang sekolah formal pada hari ini, ruang demokrasi yang nyata itu ada di sekolah sebenarnya. Mereka mulai dari tadi disampaikan Pak Asrofi bahwa mulai dari sekolah, dari pemilihan ketua kelas, kemudian juga OSIS, entah itu pramuka dan organisasi-organisasi lain yang ada di sekolah, itu menjadi tempat pembelajaran yang nyata bagi siswa-siswi sekarang yang ada di sekolah. Nah, ini pada harapan kita sih, kalau harapan saya di KPU itu benar adanya ketika kalau seandainya untuk kemudahan biaya yang murah, untuk yang praktis, yang instan itu melalui digitalisasi. Tapi kita kembali lagi, karena kalau berbicara di KPU-nya, sisi KPU pada hari ini negara kita masih melakukan pemilihan itu secara manual, masih menggunakan kertas suara. Nah, mungkin ada baiknya juga ini dikenalkan mulai sejak dini di sekolah. Karena apa? Ini adalah ibaratnya laboratorium mereka. Ketika mereka masuk menjadi pemilih pemula pada pemilu mendatang, misalnya 2029 nanti ya. Nah, mereka sudah tahu nih, bahwa kertas suaranya seperti ini, cara mencoblosnya seperti ini. Dengan mendaftarkan sebagai pemilihnya mereka seperti ini. Jadi sebagai laboratorium miniaturnya demokrasi yang sesungguhnya di sekolah. Sehingga ketika mereka menghadapi demokrasi yang sesungguhnya, mereka sudah tidak meraba-raba lagi, udah dapat pembelajaran awal di sekolah. Nah, itu intinya. Kemudian adik-adik yang pemilih pemula yang di sekolah, sekarang teknologi kita sudah sangat tinggi sekali. Kita mencari informasi itu bisa dari mana saja. Kita mendapatkan input informasi itu dari mana saja. Nah, kita berharapnya bijak dalam menyerap semua informasi yang ada. Tadi disampaikan bahwa teknologi sekarang saking canggihnya, juga banyak nih AI yang disalahgunakan. Entah itu untuk nge-framing orang secara negatif, untuk black campaign. Nah, ini harus memahami, saring dulu nih sebelum sharing. Nah, untuk sebelum kita paham bahwa ini isu yang menarik untuk disampaikan ke orang lain, kita harus tahu nih dulu, klarifikasi dulu, saring dulu ini melalui laman-laman. Sekarang banyak laman-laman untuk mengecek itu kategori hoax atau tidak. Nah, adik-adik harus paham nih bahwa ketika ini benar, menarik untuk menjadi bahan diskusi kita. Tetapi kalau ini bahan ini salah atau hanya hoax semata, adik-adik cukup mencernanya, cukup menjadi bahan informasi pribadi. Dan sekarang kita pada masa melakukan kalau KPU melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Adik-adik yang pada hari ini yang kalau seandainya belum terdaftar menjadi pemilih untuk di pemilu di 2029 nanti, bisa sedikit mencari informasi di websitenya KPU, dicek DPT online. .kpu.go.id. Nah, di situ dimasukin kalau sudah punya KTP, cek nomor NIK-nya, masukkan cek DPT online-nya. Kalau sudah menjadi pemilih, adik-adik sudah cukup, tinggal berupaya bagaimana membekali diri, membekali kesadarannya terhadap politik dan demokrasi. Tapi kalau belum, silahkan daftarkan ke kantor KPU bisa gitu, atau nanti langsung datang bahwa saya sudah berusia 17 tahun, saya ingin menjadi pemilih. Nah, itu yang kami tunggu-tunggu pada hari ini, bahwa kesadaran dari masyarakat itu dalam partisipasinya untuk untuk membekali atau melaksanakan pemilu dan demokrasi yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Terima kasih, Ibu. Kalau dari Bapak Asrofi sendiri, Pak? Kalau dari saya, motivasinya kepada anak-anak adalah memilihlah, karena apa? Suatu saat kamu pasti akan dipilih. Motivasinya di situ. Sekarang mungkin anak-anak atau teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, ini masih memilih sebagai pemilih. Karena jalannya masih panjang sekali, suatu saat pasti akan dipilih. Ya, jadikan ketika misalkan ketika pas menjadi pemilih, jadilah pemilih yang baik, sehingga nanti pas Anda dipilih, juga dipilih oleh banyak orang sesuai dengan cita-citanya seperti itu. Iya, karena generasi-generasi kita pada hari ini calon pemimpin masa depan. Betul. Makanya motivasi saya adalah seperti itu. Sudah pernah muda ya, dulu mudanya ini sudah sekarang melewati ya. Betul, sudah melewati fasenya. Betul. Nah, ini
seru sekali tapi waktunya sangat singkat gitu ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nah, kita belajar banyak hal nih, mulai dari kenapa suara generasi muda itu penting, bagaimana sekolah bisa menjadi laboratorium demokrasi, sampai gimana caranya biar ikut pemilu itu terasa keren dan juga bermakna untuk kita semua. Nah, terima kasih banyak untuk semuanya narasumber, Bapak dan Ibu. Jangan kapok-kapok datang lagi ke podcast kita gitu ya. Dan kita minta itu bantuan dari Pak Asrofi ini. Siap. Oh iya, selaku betul. kasih Iya. untuk setingkat SLTA. Betul. Untuk setelah ini kami berharap bahwa informasi kepada sekolah-sekolah bahwa untuk KPU Kota Batu diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan pendidikan pemilih Kami akan kepada tunggu itu. siswa-siswi. Ya, kami tunggu itu. Ya, kolaborasi Betul. KPU dan Dinas Pendidikan. Bersinergi ya. Iya, betul. Nah, terima kasih banyak untuk teman pemilih semua yang udah nonton Balik Bilik TPS. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.